kita deh. akan langsung ngobrol aja dengan reporter Detik Jabar yang sudah terhubung bersama kita secara online. Ada Syahdan Alamsyah. Selamat pagi Kang Syahdan. Selamat pagi rekan Eco dan Indi di Syahdan studio. apa kabar? Baik-baik Mas Eco, sehat Mas Eco. Alhamdulillah. Saya. Syahdan, mikrofonnya boleh dideketin lagi nggak? Ini suaranya kecil loh. Iya. Nah, Ya. Dipegang aja kayaknya Kang, mantap. coba. Oke, Kang Syahdan. Yes. Tadi Ya. kan seperti yang kita sempat sampaikan di awal gitu ya, karena kabarnya ini para pelajar di Sukabumi harus sampai berenang. Aduh, untuk bisa akhirnya sampai ke sekolahnya mereka dan menimba ilmu karena Betul. gara-gara ada jembatan yang rusak parah Ya. abis bencana gitu ya. Ini mungkin Kang Syahdan, monggo boleh diceritakan seperti apa kondisi di lokasi yang terbaru dan apakah mungkin jembatannya kelihatannya belum diperbaiki atau gimana Kang? Silakan. Baik Indi dan Eco, saat ini saya berada di Kampung Naringgul, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Di mana di lokasi ini sebelumnya memang terbentang sebuah jembatan yang dibangun oleh sejumlah relawan, membentang sepanjang 100 meter tepat di belakang saya. Jembatan tersebut saat ini kondisinya sudah ambruk akibat bencana yang terjadi di awal Desember tahun kemarin, begitu rekan Indi. Oke. Apakah ini mungkin disebabkan karena curah hujan yang tinggi Kang selama bulan Desember akhir tahun kemarin? Betul. Terjadinya ambruk jembatan di lokasi ini bertepatan dengan status tanggap darurat bencana yang ditetapkan oleh Kabupaten Sukabumi, yaitu pada tanggal 4 Desember 2024, di mana sebelumnya terjadi hujan deras yang tidak berhenti selama 3 hari berturut-turut, sehingga lokasi tempat saya berada saat ini pada waktu itu terjadi terjangan air setinggi hingga 4 meter. Wow. Tepat di belakang saya ini ada rumah-rumah warga juga, tepat di mana sebelumnya ada beton jembatan yang tadi saya sebut, jembatan gantung sepanjang 100 meter, yang juga mengalami kerusakan akibat luapan banjir bandang tepat di sungai saya berada saat ini, begitu rekan Eco dan Indi. Oke, Kang Syahdan, apakah benar sebelumnya jembatan ini tuh sebetulnya baru diperbaiki dan bahkan baru saja diresmikan ya? Betul. Ini sebetulnya memang tidak ada perbaikan, tapi memang dibangun dari nol. Karena saat itu juga kami dari Detikcom yang mengangkat bahwa saat itu warga di sini membutuhkan adanya akses jembatan, sehingga pemberitaan tersebut memancing beberapa relawan dan sejumlah dermawan untuk membangun jembatan, hingga terbangunlah jembatan gantung sepanjang 100 meter. Artinya bahwa jembatan yang dibangun itu adalah jembatan baru, bukan memperbaiki jembatan baru. Diresmikan tanggal 16 September, mohon maaf, 16 September diresmikan dan bisa digunakan oleh masyarakat dan sejumlah pelajar. Namun akhirnya kembali hilang setelah terjadinya banjir bandang pada tanggal 4 Desember tahun kemarin, begitu. Oke. Kang Syahdan, kemudian ini seperti apa sih kondisi masyarakat yang harus sampai berenang? Dengar-dengar kan sampai adik-adik pelajarnya sampai harus berenang, sedangkan kita tahu mereka sudah menggunakan seragam dari sekolah gitu. Gimana caranya mereka untuk berenang menyeberangi sungai supaya bisa sampai ke sekolah nih Kang? Betul rekan Indi, seperti pantauan saya tadi pagi, kebetulan memang hujan deras di lokasi ini. Sejumlah pelajar tepat di belakang saya ini adalah Kampung Cikadaka, Desa Cidadap yang juga masih di Kecamatan Simpenan. Para pelajar ini setiap pagi mereka melintasi sungai ini, mereka mencari memang yang jaraknya paling dekat untuk diseberangi dan paling arusnya tidak deras, seperti tepat di belakang saya ini. Mereka menyingsingkan rok merah putih, celana dan sebagainya, sehingga mereka harus menyeberang. Artinya dari ujung sana ke ujung sini, dan itu berulang. Artinya ketika mereka pulang pun sama, mereka harus kayak gitu menyeberangi juga, ya? sungai ini dengan cara berenang, atau ketika mereka didampingi oleh orang tuanya, mereka digendong atau bahkan dituntun oleh orang tuanya, begitu. Oke, Kang Syahdan, apakah dari Pemda setempat akan kembali membangun lagi jembatan tersebut gitu ya? Mengingat ini kan sangat berbahaya ya, apalagi banyak anak-anak atau pelajar yang ingin pergi ke sekolah tapi mereka harus berenang dulu gitu kan. Kalau misalnya arusnya ntar tiba-tiba deres kan Iya, tiba-tiba curah berbahaya hujan sekali tinggi loh lagi. ini. Gimana, ada laporan dari Pemda kah? Betul. Pasca bencana kemarin terdapat 47 jembatan di Kabupaten Sukabumi yang memang kebakaran putus. Memang ada beberapa titik yang krusial, artinya memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah, seperti salah satunya di sini, di lokasi ini.
Namun hasil konfirmasi kami sampai saat ini belum ada tanggapan dari pemerintah setempat, baik itu dari BPBD terkait bagaimana tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk membangun kembali ataukah memang menunggu lagi adanya para dermawan untuk membangun jembatan di lokasi yang sama, begitu rekan Esco. Aduh sayang sekali ya, masa harus Iya. dari kategori dermawan, pengusaha yang membangun, sedangkan itu kan ada anggarannya dari pemerintah daerah atau pemerintah setempat ya. Apakah Betul. ada jalur alternatif nih Kang, atau memang si Mhm. jembatan ini adalah penghubung satu-satunya sih untuk ke daerah situ? Artinya ini adalah jembatan dengan lintasan akses paling cepat menuju SDN Pasir Pogor di Desa Loji. Sementara ketika warga dari Kampung Cikadaka ini ingin sekolah, memang ada jalur alternatif lain, namun jarak tempuhnya memang cukup lama, mengingat ini adalah area pegunungan dan perbukitan. Oke. Jadi satu-satunya akses yang paling dekat adalah melalui jalur ini, begitu. Oke, Iya, iya. karena mungkin itu adalah jalur satu-satunya ya. Jadi ada baiknya kalau misalnya Pemda setempat ini harus bergerak cepat supaya warga di sana juga nggak terputus gitu loh. Betul sekali. Mhm. Kang, tapi sebetulnya udah ada respon belum sih dari Pemdanya kayak kapan mau dikerjainnya gitu? Ya. Kemudian apakah sudah ada terlihat mereka-mereka ini tuh meninjau lokasi untuk bisa mengukur-ukur misalnya gitu, Ya. harus membangun dari mana lagi atau sebetulnya bahkan belum dikunjungi sampai sama sekali? Informasi yang saya peroleh memang belum ada kunjungan secara khusus untuk kembali mengukur jembatan ini. Karena memang jembatan ini sebelumnya juga bukan dibangun oleh pemerintah daerah, namun oleh sejumlah relawan dan para dermawan yang memang berniat untuk membangun jembatan. Astaga, ini Begitu. benar-benar himbauan ya untuk pemerintah daerah setempat atau mungkin sampai Pemprov deh kalau bisa turun tangan gitu ya, kalau sampai jembatan untuk menghubungkan anak-anak sekolah ini bisa sampai terputus. Baik kalau gitu Kang Syahdan, terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang ditayangkan secara on air pagi hari ini Ya. ya gitu ya, bisa sampai kepada pihak-pihak yang terkait untuk akhirnya bisa menyelamatkan jalur anak-anak untuk Betul. bersekolah Atau gitu. perlu kita mention akun Gerindra. Kasihan kan bionya juga admin yang harus tahu semua aspek kehidupan ya. Benar. Hatur nuhun Kang Syahdan, Kang Syahdan, selamat terima bertugas kasih kembali. banyak. Kami